Suster, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, pada petang hari ini kita akan mengikuti perayaan Misa Malam Natal yang akan dipersembahkan oleh Romo Wali Kurniadi. Dan seperti yang sudah disosialisasikan dalam WA Group, bahwa semua harus sesuai dengan protokol kesehatan. Maka dari pertama sampai akhir nanti tetap menjaga protokol kesehatan, masker dipakai, kemudian menjaga jarak, menggunakan hand sanitizer terutama ketika mau menerima komuni. Mohon nanti mengikuti arahan petugas. Dan pada malam hari ini juga ada upacara penerimaan komuni pertama. Jadi nanti para komuni pertama dan orang tua akan menerima terlebih dahulu bersama orang tua. Sementara yang menerima komuni untuk umat yang di luar dulu. Jadi bersamaan dengan penerimaan komuni pertama oleh Romo, tubuh dan darah, maka ada dua asisten imam akan keluar untuk menerimakan komuni yang bagi umat yang duduk di luar, yang di dalam menunggu penerimaan komuni pertama selesai. Mari kita persiapkan diri untuk mengikuti perayaan Ekaristi malam Natal ini dengan tetap menjaga dan mengikuti protokol kesehatan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan.
Tes. Gak masuk. Tes. Tes. Gak masuk orang. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia. Beribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, 18 abad sesudah Abraham menyanggupi panggilan Allah, 12,5 abad sesudah Musa ditunjuk Allah mengantar umat Israel ke tanah yang dijanjikan, 10 abad sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya, 5 abad sesudah umat Allah diantar kembali dari pembuangan Babel. Sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan cacah jiwa di seluruh wilayah kerajaannya, maka sesudah dikandung perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Bethlehem, daerah Yudea, Yesus Kristus Putra Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia.
para suster, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan juga saudara-saudariku yang bergabung bersatu di dalam doa yang ada di rumah. Pada petang hari ini, meskipun dalam suasana situasi pandemi COVID, kita ingin menyatukan segala doa-doa kita, keyakinan kita bersama Tuhan Sang Immanuel yang senantiasa menyertai hidup. Marilah kita tinggalkan segala pikiran yang tidak perlu. Kita fokus berdoa dalam Ekaristi di hari malam Natal tahun ini, agar apa yang menjadi permohonan kita didengarkan oleh Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kami mohon kepadamu Allah yang Maha Kuasa, berilah supaya kami yang terbelenggu dalam perbudakan beban dosa dibebaskan oleh kelahiran baru Putramu yang tunggal yang menjadi manusia. Telah tampak kebaikan dan kasih sayang-Mu kepada kami, ya Tuhan, Juru Selamat. Pujian kepada Allah di tempat tinggi, dan damai bagi manusia di atas bumi yang berkehendak baik. Ya Yesus, Putra Ilahi, kami umat-Mu, khususnya kami di stasi Santa Maria Immaculata ini, datang dengan rendah hati, dekat palungan-Mu, dan menyatakan hormat serta kasih kami kepadamu. Kami memuji kebesaran dan kemuliaan-Mu. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau memandang dengan kasih sayang akan kemelaratan kami dan sudi turun dari tahta-Mu ke bumi sebagai seorang anak yang lemah dan tak berdaya. Kami bersyukur kepadamu, ya Bapa, karena Engkau mengutus Putra-Mu yang tunggal untuk menebus dan menyelamatkan kami. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah Roh Kudus, karena dengan kuasa-Mu telah terlaksana penjelmaan Putra Allah. Ya Tritunggal Maha Kudus, bantulah agar kami, umat-Mu di stasi Santa Maria Immaculata ini, dapat membalas kasih-Mu yang besar dengan kasih pula. Kuatkan hati kami, supaya dapat meniru teladan anak Yesus dalam kerendahan hati. Ya Yesus, kami mohon berkat-Mu untuk kami semua, dan kami masing-masing, untuk Bapak, Ibu, anak, serta segenap keluarga, sahabat kenalan, dan semua penderma. Semoga semua menikmati rahmat pesta kelahiran-Mu. Ya Yesus, berilah kesehatan, berilah kekuatan dalam beriman, keikhlasan, ketekunan, rezeki yang cukup setiap hari, dan kami masing-masing di masa pandemi ini, agar kami selalu ingat siapa diri kami dan bagaimana kami harus bersikap, dan siapa Engkau yang mengatasi hidup kami. Nama-Mu kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan datang di malam suram,
hingga malam jadi terang. Yang dinanti dan didambakan hidupnya bagi kita. Marilah kita semua bergembira dalam Tuhan, karena Juru Selamat telah lahir di dunia. Hari ini turun dari surga, damai sejahtera bagi kita sekalian. Para suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari, pada petang hari ini kita bersama seluruh gereja merayakan malam Natal. Kita satukan segala doa-doa kita bersama saudara-saudari kita yang lain, mereka yang tidak bisa secara langsung merayakan Natal seperti kita malam ini. Mereka yang begitu rindu untuk datang, kita satukan iman kita bersama mereka semua, agar apa yang kita doakan pada malam hari ini didengarkan oleh Tuhan sendiri. Kita persembahkan apa yang sudah kita jalani, rahmat Tuhan yang diberikan kepada kita 1 tahun ini. Apapun itu, entah pengalaman gelap hidup kita, pengalaman terang hidup kita, kita persembahkan dalam doa. Intensi misa, kita juga mohon kelancaran dalam operasi Ibu Yohana Emerensiana Sri Asih. Mohon kesembuhan juga untuk arwah Weswan Yan dan Heru Effendi, dan juga untuk arwah Bapak Herman Ibi Lian. Saya mengajak para suster, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan juga anak-anakku, kita persembahkan keluarga kita masing-masing, kita persembahkan komunitas kita masing-masing, supaya doa kita malam hari ini bukan hanya ritual, namun harus sampai, kita berharap harus sampai pada spiritualitas kehidupan kita. Maka mari kita persembahkan itu dan kita bersatu dalam doa kepada Tuhan. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa,
Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita bangkit berdiri, kita muliakan Tuhan, junjungan hidup kita. Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkau menjadikan malam yang sangat kudus ini bermandikan sinar terang sejati. Semoga kami yang sudah mengakui misteri terang itu di dunia kelak layak menikmati sukacitanya di surga.
dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, terang yang bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu, dan gandar yang di atas baunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap langkah jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut Dia Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Yesus
Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasihan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Kepadamu kesukaan besar, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing ke kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin.
Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita tahu beberapa hari ini ada saudara-saudari kita yang karena COVID situasi. Kita tahu bahwa dalam situasi semacam ini ada kekhawatiran-kekhawatiran di antara kita semua. Entah panitia Natal yang khawatir apakah misalnya tetap tatap muka atau streaming. Situasi semacam ini kita hadapi di tahun ini. Dan bersyukurlah kita, karena di antara banyak saudara-saudari kita yang rindu untuk merayakan Natal, malam ini kita masih bisa berkumpul. Kita bersatu di dalam iman, dalam kerinduan, bersama kerinduan mereka semua. Bisa dibayangkan iman seseorang yang biasanya berkumpul karena situasi COVID tidak bisa sekian lama. Perjuangan untuk terus mengimani Tuhan Yesus ini menjadi perjuangan hidup setiap orang, juga termasuk saya dan Anda sekalian. Malam hari ini saya dalam renungan Natal malam hari ini kita dihantar untuk memaknai kembali hakikat Natal, bahwa Natal merupakan peristiwa inkarnasi kasih dan solidaritas Allah, peristiwa yang mewahyukan kebenaran ilahi bagi kita manusia, bahwa Allah itu mengasihi kita. Tema Natal mengusung tema tentang Immanuel, Allah yang beserta kita. Ini menjadi permunangan yang panjang sekali. Paling tidak minimal 7 bulan, 8 bulan terakhir ini,
ketika kita dihadapkan pada peristiwa situasi pandemi. Pemaknaan memaknai Immanuel, Allah Tuhan Yesus menyertai hidup kita. Sementara hidup kita diwarnai dengan gelap dan terang. Sebuah keyakinan kita bersama bahwa hakikat Natal adalah solidaritas dan kasih. Ada dua kata kunci, solidaritas dan kasih. Dua sisi dari satu keping mata uang yang sama, dua hal yang komplementer, saling melengkapi. Intinya, tidak akan terjadi solidaritas sejati tanpa kasih. Dan tidak ada kasih tanpa diwujudkan dalam solidaritas. Itu hakikat dari Natal. Lalu yang kedua, misi perutusan Natal adalah bahwa kita diajak untuk berbuat kasih seperti Tuhan yang mengasihi kita. Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Saya secara pribadi merenungkan, Bapak Ibu Saudara-saudari, suster, dalam situasi sekarang minimal tahun 2020, betapa bahagianya kita di penghujung menjelang akhir tahun ini kita bisa mampu menemukan dalam renungan kita masing-masing kasih Tuhan yang sudah kita alami itu apa, dan bagaimana kita memaknai, mensyukuri itu di dalam kehidupan. Saya mencoba berempati dengan saudara-saudari kita yang karena situasi COVID ini dia harus isolasi mandiri, dalam mereka yang positif kena COVID. Betapa juga batin kecemasan itu sungguh kuat. Justru dalam situasi kecemasan, kekhawatiran hidup itulah maka tema Natal tahun ini, Immanuel, Tuhan menyertai kita sekalian, ini sungguh-sungguh nyata dan kesempatan untuk kita buktikan memaknainya. Dan saya semakin yakin ketika kita punya pengalaman hidup yang betul-betul pengalaman nyata dan kita bisa menemukan, iya, memang Tuhan itu memang menyertai hidupku. Dan itu kalau lekat dengan pengalaman yang kita alami, sungguh itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Iman itu akan bertumbuh. Dan harapan kita di malam Natal tahun ini, tidak hanya kita merayakan Natal malam ini itu hanya sebatas ritual saja. Kalau hanya ritual itu saya jamin keluar dari gereja ini selesai, lupa. Perayaan doa ini harus kita bawa sampai pada semangat spiritual, artinya semangat pembatinan. Saya, suster, Anda sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sama-sama ikut Tuhan Yesus. Kita sama-sama berjuang untuk membatinkan makna Immanuel itu di dalam hidup. Malam ini ada anak-anak komuni pertama. Kita bersyukur bahwa anak-anak ini dengan berkat Tuhan melalui pendampingan Bapak Ibu, para pendamping, malam ini akhirnya bisa merasakan Immanuel itu melalui menerima tubuh dan darah Kristus. Jawaban amin kita ketika kita menerima tubuh Kristus saat komuni. Amin itu sebagai ungkapan bukan hanya berhenti amin dalam perayaan,
namun aminkan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Saya yakin umat di Stasi Lasem ini dengan semangat Emmanuel, Tuhan menyertai hidup ini, kita diberikan kerukunan, kita meskipun dalam situasi khawatir, cemas, kita tetap membawa sesuatu kebaikan-kebaikan, dan keyakinan itulah yang membantu kita akhirnya kita mampu menangkap inti dari perayaan Natal ini. Saya simpulkan, saya temukan ada 5 S kalau kita maknai Natal malam ini. 5 S. Kita maknai apa artinya sukacita dalam hidup kita. S pertama, sukacita. S yang kedua itu sederhana. S yang ketiga itu setia. S yang keempat itu sabar, dan yang kelima saling berbagi, memberi. 5S ini kalau kita preteli, ada banyak kita maknai dari sabda Tuhan. Sukacita, merayakan Natal dalam situasi pandemi, mengarahkan kita untuk melihat kehadiran Yesus sebagai sang terang dalam kegelapan. Allah yang membawa terang di tengah kegelapan, memberi pengharapan di tengah keputusasaan. Penyertaan Allah memampukan kita hidup melalui berbagai kecemasan, khawatir, konflik, kekacauan, karena kita yakin bahwa perubahan di masa sulit terjadi di bawah penyertaan Allah. Artinya meskipun apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau nurani kita masih yakin bahwa Tuhan itu menyertai hidup kita, itu akan memberikan kekuatan dalam menjalani hidup. Masih ada namanya pengharapan hidup. Ada sukacita di dalam batin kita. Maka pada malam ini, dalam suasana sukacita di dalam batin, memang kita tidak boleh berpesta. Sukacita itu lebih kepada sesuatu yang batiniah, bukan yang lahiriah. Dan kita memaknai semangat sederhana seperti simbol kandang. Itu adalah simbol kesederhanaan. Yesus yang lahir di kandang, simbol kesederhanaan. Lalu S yang ketiga, setia. Kita belajar setia seperti Bunda Maria yang dia akhirnya juga setia. Keluarga kudus setia untuk sensus. Dalam bacaan tadi, ketika harus ada sensus, dia pergi untuk sensus, dia setia menjalankan itu. Dan juga pengalaman Bunda Maria dan Zakar, Santo Yosef. Pengalaman sabar nanti kita akan temui 3 orang bijak, 3 raja itu dengan sabar mengikuti bintang. Sabar, setia terus. Dan S yang ketiga, saling memberi, berbagi kasih. Rentetan pengalaman kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita lihat bersama, kita alami bersama. Ya, persiapan Natal tahun ini, ya umat di sini dengan menyiapkan dengan apa yang kita bisa kita lakukan bersama-sama. Akhirnya kita bisa melakukan pada malam ini sesuatu yang luar biasa, kita syukuri itu. Sementara saudara-saudari kita yang harapan hatinya itu ingin, namun karena situasi tidak bisa. Banyak komentar yang masuk di WA saya. Romo, Natal yang saya alami ini Natal yang paling terharu karena harus streaming. Betapa banyak sekali yang masuk WA mengungkapkan
batinnya. Dan kita malam ini kita masih bisa bersyukur, bisa berkumpul, berdoa bersama. Syukur itu bukan hanya berhenti, kita berharap kita wujudkan dalam pengalaman-pengalaman berikutnya. Tuhan memberkati kita sekalian, Tuhan memberkati iman kita, Tuhan memberkati pengalaman gelap terang kita di tahun ini, dengan keyakinan kita harus memaknai apa yang akan kita temukan, Emmanuel, apa yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita nanti. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita berdiri, kita satukan iman kepercayaan kita. Kita yakin Natal adalah kita saat kita juga tergerak untuk berbuat baik. Maka mari kita satukan iman kepercayaan kita bersama saudara-saudari kita yang ada di rumah masing-masing. Kita satukan iman kita dengan mereka semua dalam doa. Aku percaya akan Allah, melalui Kristus Putranya, Allah Bapa Maha Kasih berkenan tinggal di antara kita. Dialah Sang Emmanuel, tanda kasih sayangnya yang abadi bagi kita. Dalam Ekaristi malam ini mari kita memanjatkan doa-doa kita dengan pengantaran Yesus Kristus Putranya yang terbaring di palungan. Bagi gereja, semoga iman akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri Yesus Kristus semakin mendorong gereja untuk selalu memperbarui diri, umat dan masyarakat seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Bagi perdamaian di antara umat manusia, semoga nyanyian para malaikat pun menjadi nyanyian kami dalam perjuangan untuk selalu mewujudkan perdamaian, keadilan, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para penganggur, gelandangan, pengungsi dan tawanan, semoga para penganggur, gelandangan, pengungsi dan tawanan dapat menemukan pada diri kami segala sesuatu yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan terutama hati yang penuh kasih. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi diri kita, semoga dalam suasana kegembiraan perayaan Natal ini, kami mengingat dan berdoa bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan menderita, agar kehadiran-Mu di palungan memberikan kekuatan kepada mereka. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami umat-Mu, khususnya kami yang hidup di stasi ini ya Tuhan, untuk memaknai arti Natal tahun ini
untuk berjuang terus berbuat baik, mengikis ujaran kebencian, menjauhi ujaran kebencian, menjauhi berita bohong, menjauhi intoleransi, menjauhi tindakan kekerasan. Bantulah kami melalui semangat Natal ini untuk saling menolong, menanggung beban sesama, bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang berkehendak baik menanggulangi dampak pandemi COVID-19 ini. Ajarilah kami untuk memanai Emmanuel, Allah yang menyertai hidup kami, dan kami yakin penyertaan Tuhan itu akan menggerakkan batin kami untuk berbuat kebaikan. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terimalah anak-anak-Mu yang malam ini akan menerima tubuh dan darah Kristus. Ajarilah batin mereka untuk menghayati merasakan Emmanuel di dalam hidup anak-anak-Mu ini. Berkatilah orang tua mereka masing-masing, berkatilah para pendamping, dan berkatilah keluarga umat-Mu di stasi ini, agar kami pun menjadi keluarga Kristiani yang berkenan kepada Tuhan. Kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Tuhan, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkaulah Bapa kami dan kami putra-putrimu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus penebus yang hidup di sana.
Berdoalah para suster, Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anakku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan yang kami unjukkan pada hari raya ini. Semoga oleh pertukaran yang sangat suci ini kami menjadi serupa dengan Kristus, dan dalam Dia kami bersatu dengan Dikau, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab ketika sabdamu menjadi manusia, Engkau memancarkan di hadapan kami keagunganmu yang tak terperikan. Engkau Allah yang tak kelihatan, kini kami dapat kami kenal dalam diri Putra-Mu Juru Selamat kami. Kabut yang menyelimuti hati dan budi ditembus sinar surgawi. Maka terbukalah cakrawala baru, sehingga kini kami dapat mendambakan kasih karunia dan penyelamatanmu yang tadinya tak terbayangkan. Dari sebab itu, kami mengumandangkan kidung kemuliaan bagimu bersama para malaikat dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber kekudusan. Oleh sebab itu pada malam Natal ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat separoki sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja.
Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan roti dan memberikan kepada para murid, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikan piala kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah kami sempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Vincentius serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Mereka yang meninggal dunia yang kami intensikan malam ini, saudara-saudari kami yang meninggal karena pandemi, karena COVID, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua ya Tuhan, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Santo Yusuf, para rasul dan semua orang kudus yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, damai-Ku bersabda, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami ya Tuhan, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Dengan iman yang kita miliki, Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Dia selalu datang manakala kita membuka diri kepadanya. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Tubuh Kristus. Suster, Bapak Ibu yang terkasih, pada penerimaan komuni ini ada dilayani oleh Romo dan 5 asisten imam. Di dalam nanti ada 4 tempat, di luar ada dilayani oleh 2 asisten imam. Yang bagian dalam yang akan menerima adalah penerima komuni pertama bersama orang tua, disusul baptisan baru kemudian umat. Nanti di luar akan dilayani 2 asisten imam. Mari kita persiapkan dengan
menyemprotkan hand sanitizer ke tangan kita masing-masing.
Mari kita akhiri ibadah kita berdiri, kita bersatu di dalam doa. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami bersukacita merayakan kelahiran Sang Penebus dalam perayaan Ekaristi malam hari ini. Semoga dengan cara hidup yang pantas kami Kau perkenankan masuk ke dalam persekutuan dengan Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk, kita dengarkan pengumuman. Pengumuman gereja. Perayaan Ekaristi hari Minggu, yaitu Pesta Keluarga Kudus Yesus, Maria dan Yusuf, yang dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Desember 2020 jam 18. Umat yang hadir adalah lingkungan Santo Fransiskus, Santo Yusuf, LKSA Marganingsih, dan petugas. Setelah perayaan Ekaristi malam Natal ini, dimohon para penerima komuni pertama dan baptisan baru beserta orang tua menuju ke aula untuk beramah tamah dengan romo dan panitia. Kami atas nama pengurus mengucapkan provisiat selamat kepada para penerima komuni pertama. Kalian sudah dewasa dalam iman dan siap diutus untuk menjadi pelayan Tuhan. Harapan kami, tugas pertama kalian adalah bergabung menjadi misdinar atau putra-putri altar. Perayaan Misa Natal di Stasi Kajar dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Desember 2020 jam 11 siang. Lingkungan yang mendukung perayaan Natal di Kajar adalah lingkungan Santa Maria. Marilah kita mendengarkan sambutan Ketua Panitia. Romo, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat malam, selamat Natal, berkah dalam. Puji syukur sepantasnya kita haturkan kepada Allah yang Maha Cinta, karena di tengah pandemi COVID-19 kita masih diberi kesehatan dan keselamatan. Terlebih lagi kita bisa merayakan kelahiran Sang Juru Selamat atau Mesias Tuhan kita Yesus Kristus. Perayaan Ekaristi tahun ini memang istimewa. Segala perhatian dan usaha bersama dilakukan menghadapi dan mengatasi pengaruh COVID-19. Mari selalu memanjatkan doa kita kepada Tuhan agar semua usaha yang sudah dan sedang dilakukan pemerintah, para medis, aparat keamanan, dan semua lapisan masyarakat dalam memerangi COVID-19 berhasil dengan semakin surutnya korban, dan terlebih semoga COVID-19 segera lenyap dari kehidupan kita sehingga kita memulai hidup yang baru lagi. Romo, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Di tengah pandemi ini, kita tetap diterangi oleh sang terang dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita tetap bisa mempunyai pengharapan kepadanya. Pengharapan itu telah datang pada perayaan Ekaristi Natal malam ini dengan penuh hikmat dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Semua ini terselenggara karena peran banyak pihak. Oleh karena itu, atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada
Romo Kolik yang mempersembahkan misa, para suster, para asisten imam, para mesdinar, Kur LKSA Marganingse, para petugas misa malam hari ini yang telah melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh dari jaga parkir, cuci tangan, termogan, hand sanitizer, syuting dan foto, dan pamong umat dan penerima tamu. Polri, TNI, Banser, Satpol PP yang telah membantu keamanan sehingga perayaan Ekaristi berjalan dengan lancar. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para donatur AC yang mulai bisa kita nikmati malam hari ini sehingga suasana menjadi sejuk. Juga kepada seluruh umat stasi Santa Maria Immaculata Lasem. Panitia juga mengucapkan provisiat kepada anak-anak yang telah menerima komuni pertama. Malam hari ini juga selamat kepada orang tua penerima komuni pertama. Juga mengucapkan selamat kepada baptisan baru. Panitia Natal 2020 mengucapkan selamat Natal kepada Romo Paroki, suster, bapak dan ibu, dan saudara-saudari terkasih. Semoga rahmat Natal senantiasa memberi kesehatan dan keselamatan bagi kita semua. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan banyak berdoa. Berkah dalam. Amin. Baik, suster, Bapak Ibu saudara-saudari, saya dan Romo Sony dan juga pengurus DPP Paroki mengucapkan selamat malam Natal untuk Anda semua umatku di stasi Lasem. Moga-moga dengan kita merayakan Natal bersama ini, dari apa yang kita lakukan di seputar altar ini bisa kita bawa dari altar ke pasar. Maksudnya pasar itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Dari altar ke pasar, dari apa yang kita doakan, kita terapkan dalam pengalaman hidup kita. Dan terima kasih kepada semua yang terlibat, keamanan dan semua, tidak bisa saya sebutkan satu-satu, sehingga kita bisa berdoa bersama saudara-saudari kita yang ada di rumah. Ini streaming ya? Ini sekarang streaming. Ya, ya kepada kepada saudara-saudaraku yang ada di rumah yang mengikuti misa pada malam ini, saya mengucapkan selamat Natal kepada Anda. Tetap semangat dan kita semua tetap mari kita jaga kesehatan, karena bagaimanapun itu yang saat ini paling juga penting bagi kita. Tuhan memberkati, maka mari kita akhiri ibadah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Doa kita dalam perayaan Ekaristi malam Natal, dalam iman yang kita miliki, dalam persaudaraan dan keyakinan penuh pengharapan bahwa Tuhan Yesus yang kita imani akan senantiasa menyertai kita, dan usaha kita untuk terus membuka hati kita untuk senantiasa menerima berkat dari Tuhan, untuk kesehatan, untuk pekerjaan, untuk keluarga, dan juga pelayanan kita senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi malam Natal tahun ini sudah selesai. Terima kasih untuk kehadiran Anda sekalian. Terima kasih untuk pelayanan kita malam ini. Dan kita semua diutus. Amin.
Baru saja kita ikuti bersama perayaan Natal tahun 2020 Gereja Katolik Santa Maria Immaculata Lasem. Misa pada malam hari ini dipimpin langsung oleh Romo Kolek Kurniadi PR dan diikuti oleh seluruh umat stasi Santa Maria Immaculata Lasem. Kami atas nama Dewan Stasi Santa Maria Immaculata Lasem mengucapkan Selamat Natal. Semoga damai Natal selalu di hati kita semuanya. Terima kasih, berkah dalam. Daripada nggak ada ini